Hai everyone, welcome back. Terima kasih udah klik video ini. Gimana kabar kalian di akhir tahun 2021 ini? Gak kerasa udah 2 tahun kita hidup berdampingan dengan pandemik ini. Keren banget untuk kalian semua yang udah survive di luar sana. Dan untuk keluarga yang anggotanya menjadi korban atas pandemik ini, aku turut berduka cita. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk para tenaga medis yang sudah berjuang di garis terdepan dalam melawan pandemik ini. Tapi hari ini kita nggak akan membahas tentang tenaga medis maupun pandemiknya. Ini adalah bagaimana bisa rumah sakit besar yang memiliki jam sibuk bisa ditinggalkan oleh pengurusnya hingga terbengkalai. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk redupkan lampu ruangan kalian dan tetap hati-hati. Barangkali yang tidak kasat mata ikut nonton bareng kalian. Rumah sakit terserang pertama adalah Rumah Sakit Gonjam yang berada di Korea Selatan. Didirikan pada tahun 1950, Rumah Sakit Jiwa Gonjam dulunya adalah rumah sakit bagi para pengidap penyakit mental seperti skizofrenia dan juga kepribadian. Banyak pasien yang melakukan bunuh diri maupun membunuh orang lain di sana. Rumah Sakit Gonjam berhenti secara tiba-tiba pada tahun 1990 dengan alasan yang tidak jelas. Namun beberapa rumor menyebutkan kalau rumah sakit ini itu tutup gara-gara psikiaternya tuh banyak yang mengalami gangguan jiwa. Setelah rumah sakit ini ditutup, ada rumor yang mengatakan bahwa banyaknya psikiater yang bekerja di rumah sakit ini mengalami gangguan jiwa. Dan beberapa psikiater yang masih waras melakukan eksperimen kejam terhadap para pasiennya. Ketika hal ini diketahui oleh pemerintah Korea Selatan, pemilik rumah sakit ini langsung menutup rumah sakit dengan tiba-tiba dan melarikan diri ke Amerika Serikat. Setelah ditinggal kabur oleh pengurusnya, beberapa pasien di rumah sakit ini meninggal dunia secara misterius dan hal inilah yang memaksa rumah sakit ini berhenti beroperasi. Beberapa orang menduga bahwa kematian misterius ini disebabkan oleh hantu-hantu terdahulu yang mulai berbalas dendam. Namun dua rumor ini belum terbukti kebenarannya. Jadi setelah aku cari tahu, rumah sakit ini tuh bener-bener ditinggalkan gitu aja, bahkan barang-barangnya tuh masih ada. Dan akhirnya rumah sakit ini terbengkalai sampai saat ini. Bahkan saking lama terbengkalainya, rumah sakit ini tuh dijadiin sebagai tempat untuk uji nyali dan juga banyak YouTuber-YouTuber yang datang ke sana untuk melihat perabotan apa saja yang masih tertinggal di rumah sakit tersebut. Bahkan CNN pun memasukkan rumah sakit Gonjam sebagai satu dari 7 tempat paling berhantu di dunia. Rumah Sakit Mardiwaluyo adalah salah satu rumah sakit tertua di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1942 di akhir masa penjajahan Belanda. Awalnya rumah sakit ini dikelola oleh dua dokter berkebangsaan Belanda yang datangnya tidak menentu, yaitu Dr. Karlin Blom dan juga Dr. Sin. Sejak didirikannya, rumah sakit ini hanya menerima keadaan darurat. Dulu pernah beredar rumor bahwa rumah sakit ini dijadikan sebagai kedok malpraktek yang mengorbankan banyak nyawa. Ada salah satu cerita yang paling mengerikan dari rumah sakit ini, yaitu saat sepasang suami istri datang dengan keadaan emergency karena istrinya hendak melahirkan. Sampainya di rumah sakit tersebut, sang istri dibawa ke dalam ruang bersalin dan suami pulang untuk mengambil keperluan sang istri. Saat sudah subuh, sang suami pun kembali ke rumah sakit. Suaminya pun merasa heran karena di dalam rumah sakit itu sangat sepi dan tidak ada satu orang pun di dalamnya. Tanpa pikir panjang, sang suami pun langsung lari mencari istrinya yang saat itu sedang menangis sembari menggendong anaknya di dalam kamar mayat. Selain itu, pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ini kerap dijahili oleh sosok yang tak kasat mata dan sering mendengar tangisan perempuan tepat jam 12 malam. Para warga yang tinggal di sekitar rumah sakit ini mengaku sering diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Setelah masa Perang Revolusi Indonesia selesai, pada tahun 1947, rumah sakit ini diambil alih oleh Indonesia dan dikelola oleh Dr. Tejo dan juga Dr. Trisula. Pada tahun 1958 sempat terjadi wabah TBC di Blitar dan rumah sakit ini mendirikan bagian baru terkait penyuluhan dan juga pengobatan TBC. Dan sampai saat ini belum ada yang berani mendekati rumah sakit angker ini dan hanya didekati untuk kebutuhan syuting. Selanjutnya ada Royal Hope Hospital Amerika Serikat. Diresmikan pada tahun 1987, Royal Hope Hospital dulunya adalah sebuah rumah sakit milik militer yang didirikan di Florida, Amerika Serikat. Rumah sakit ini diisi oleh arwah korban perang dan juga arwah pribumi yang tidak dimakamkan dengan baik. Saat menjadi rumah sakit, tak jarang alat-alat operasi terlihat berguncang maupun berpindah tempat dengan sendirinya.
Pada tahun terakhirnya, gedung rumah sakit ini hancur dalam perang dan beberapa waktu kemudian mulai dibangun kembali. Ketika rumah sakit ini sudah mulai beroperasi, beberapa staf memperbaiki saluran air yang terkubur di bawah gedung. Namun, status Royal Hope Hospital sebagai tempat berhantu menjadikan bangunan ini sebagai objek wisata. Selain dijadikan tempat untuk berburu wisata horor, bangunan ini juga sering dijadikan sebagai lokasi pengambilan gambar untuk acara TV maupun film. Old Changi Hospital adalah rumah sakit yang terkenal akan keangkerannya di Singapura. Didirikan pada tahun 1930, rumah sakit ini menjadi saksi bisu atas penjajahannya bangsa Jepang dan juga Inggris. Sebelum difungsikan sebagai rumah sakit, menurut sejarah, bangunan ini didirikan sebagai pusat komando Inggris. Selama kurang lebih 10 tahun, bangunan ini digunakan sebagai barak pasukan Inggris. Namun, fungsinya pun berubah saat pasukan Jepang berhasil menduduki Changi. Sejak saat itu, bangunan ini digunakan sebagai tempat pengobatan para tentara Jepang, sekaligus sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang yang dianggap sebagai anti-Jepang. Menurut penjaga sekitar, sering terlihat hantu wanita yang berdiri menghadap kamar jenazah. Penampakan hantu diperban yang lengkap dengan seragam militernya, dan tak jarang terdengar suara tangisan maupun minta tolong. Ditambah lagi rumor yang mengatakan bahwa di rumah sakit tersebut sempat ada kejadian pemenggalan kepala, pemerkosaan, penyiksaan, mutilasi, dan masih banyak lagi. Sejak tahun 1997, rumah sakit ini resmi ditutup dan bangunannya dibiarkan kosong sampai saat ini. Rumah sakit terseram yang terakhir yaitu Sheffield Hospital Inggris. Didirikan pada tahun 1913, rumah sakit ini didesain dengan sedemikian rupa agar para pasien dengan gangguan mental tidak dapat keluar dengan mudah. Sheffield Hospital merupakan rumah sakit yang memiliki fasilitas alat kejut listrik yang paling canggih pada masanya. Sayangnya, fasilitas ini disalahgunakan oleh para psikiater melakukan eksperimen maupun penyiksaan kepada para pasien yang sudah tidak berdaya. Pada tahun 1990, rumah sakit ini ditutup sebagian dan hanya dibuka untuk para lansia yang mengalami penyakit stroke. Dan lama-lama, dengan alasan yang tidak jelas, rumah sakit ini mulai ditinggalkan. Konon, rumah sakit jiwa ini adalah pelopor alat kejut listrik paling canggih di masanya. Sayangnya, fasilitas tersebut membuat para psikiaternya berkuasa penuh dan tidak memiliki empati terhadap para pasiennya. Bahkan ada beberapa orang yang tidak gila tetapi dipaksa untuk dirawat di rumah sakit ini. Jadi itu tadi rumah sakit besar yang ditinggalkan oleh pengurusnya hingga terbengkalai. Gimana menurut kalian tentang video kali ini? Rumah sakit mana yang menurut kalian memiliki histori yang paling kelam? Boleh banget buat komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku up video baru. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Bye-bye.